Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran IPS kelas 9 bersama saya, Siti Nurmawati. Kali ini kita akan membahas materi tentang interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Sebelum kita membahas materi ini, kalian harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran materi ini. Ada dua tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, kalian dapat memahami interaksi antar ruang dalam lingkup benua di dunia. Yang kedua, kalian dapat menjelaskan dampak interaksi antar ruang seperti dalam perdagangan dan mobilitas penduduk. Kedua tujuan pembelajaran inilah yang harus kalian capai di materi ini. Selanjutnya, mari kita saksikan bersama-sama penjelasan tentang materi interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Presiden Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan dari Sultan Brunei, Sultan Hasan Al Bolkiah di Istana Presiden Bogor, Jawa Barat pada Kamis pagi. Dan dua kepala negara kemudian melanjutkan pembahasan bilateral yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai acara tersebut. Di mana disebutkan kedua kepala negara ini membahas dua fokus utama, yaitu perekonomian dan juga masalah ketenagakerjaan. Untuk masalah perekonomian sendiri disebutkan bahwa memang terjadi penurunan nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia. Namun, Retno Marsudi menekankan bahwa bukan volumenya yang turun, melainkan hanya nilainya saja. Ini pun juga karena dampak dari nilai minyak mentah dunia yang turun dan otomatis nilai perdagangan antara Brunei dan Indonesia di sektor migas juga terkena dampaknya. Untuk itulah menurut Retno, kedua kepala negara mencoba menggali bidang-bidang lain yang disebutkan mungkin dianggap dapat meningkatkan nilai kerjasama antara Indonesia dan Brunei. Misalkan saja Brunei tertarik untuk berinvestasi di bidang perkapalan, kemudian perikanan, dan juga pertanian. Untuk bidang pertanian sendiri menurut Retno Marsudi sudah ada beberapa hal yang dilakukan, misalnya saja antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Brunei sudah melakukan untuk mengembangkan varietas atau bibit unggul tanaman padi jenis khusus yang akan dikembangkan di dua tempat di negara masing-masing. Dan juga selain itu menurut Retno Marsudi untuk meningkatkan perekonomian juga ada hal lain yang akan dilakukan, yaitu pemerintah Brunei tertarik untuk membeli peralatan alutsista atau peralatan alat utama sistem pertahanan dari Indonesia. Selain mengenai masalah perekonomian tadi yang saya sebutkan, yang angkanya pada tahun 2017 nilai perdagangan Indonesia dan Brunei berada di angka 107 juta dolar Amerika Serikat ini, juga pemerintah Indonesia dan Brunei membahas mengenai masalah ketenaga kerjaan. Di antaranya mengenai ada sekitar 80.000 warga negara Indonesia yang saat ini berada di Brunei Darussalam, dan kedua negara ini sepakat untuk membahas nota kesepahaman tentang penempatan dan perlindungan WNI di Brunei. Untuk masalah lainnya, setelah dari kunjungannya di Istana Kepresidenan di Bogor, Jawa Barat ini, kedua kepala negara akan hadir untuk menyaksikan demonstrasi latihan gabungan antara pasukan TNI di Mabes TNI Cilangkap. Dan kami memprediksi di pameran latihan gabungan ini atau demonstrasi latihan gabungan inilah nanti akan dipamerkan alat sistem pertahanan yang kemungkinan besar akan dilirik untuk dibeli oleh pemerintah Brunei Darussalam. Teddy Zuhari melaporkan dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Oke teman-teman, tadi kalian sudah melihat video tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Dengan adanya kerjasama, otomatis akan ada interaksi antar negara tersebut. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang latar belakang terjadinya interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Apa saja sih latar belakangnya? Di sini ada beberapa latar belakang terjadinya interaksi antar negara. Yang pertama, adanya persamaan dalam beberapa aspek. Jadi, dengan munculnya hubungan antar negara, antar
Antara lain, terdapat banyak kesamaan di antara negara-negara yang terlibat dalam interaksi, seperti persamaan letak geografis, persamaan ideologi, persamaan agama, dan persamaan sumber daya alam. Persamaan-persamaan itulah yang muncul sehingga terbentuk hubungan antar negara. Yang kedua, itu adanya perbedaan sumber daya alam. Perbedaan sumber daya alam ini terjadi pada tingkat kesuburan, kekayaan alam, jenis tumbuhan, hewan, serta mineral dan tambangnya. Contoh, kurma itu kan hanya tumbuh di Arab Saudi. Sementara kalau di Indonesia atau di Malaysia itu jarang sekali ada tumbuhan kurma. Oleh karena itu, karena adanya perbedaan sumber daya alam ini, mereka saling mendorong satu sama lain. Jadi satu negara melakukan kegiatan kerjasama antar negara lain atau saling berinteraksi. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan nasional. Jadi, tidak semua negara dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, walaupun negara tersebut memproduksi barang di dalam negeri. Contoh, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil beras di Asia Tenggara, tetapi tetap mengimpor beras dari Thailand dan Vietnam, karena produksi beras yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara Thailand dengan Vietnam untuk memenuhi kebutuhan masing-masing negara. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya. Negara-negara yang lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi itu mampu memproduksi barang dan jasanya lebih banyak, lebih bermutu, lebih efisien. Karena pemanfaatan teknologi yang menghemat biaya produksi dan menghasilkan lebih banyak barang. Itu yang menyebabkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh, Jepang melakukan spesialisasi dalam produksi industri sepeda motor dan mobil dan mengekspornya ke Indonesia. Sebaliknya, Jepang membeli hasil tambang dan perkebunan dari Indonesia. Indonesia mengekspor ke Jepang. Ya, jadi karena itu sampai saat ini Indonesia dan Jepang mereka saling bekerja sama dalam bidang ekonomi dan bidang-bidang lainnya. Itu yang keempat. Yang kelima, adanya kelebihan dan kekurangan hasil produksi, ya. Nah, di sini kelebihan hasil produksi dalam negeri itu mendorong negara tersebut untuk menjual produknya ke luar negeri. Sedangkan kekurangan produksi dalam negeri itu dapat dipenuhi dengan cara membeli dari luar negeri. Jadi karena adanya kelebihan dan kekurangan inilah adanya interaksi antar negara. Kemudian berikutnya, adanya kemajuan transportasi antar negara. Kemajuan teknologi transportasi ini menciptakan alat transportasi yang bisa menjangkau semua negara. Misalnya, kegiatan ekspor impor dalam jumlah besar dapat dilakukan dalam waktu relatif cepat. Ya, jadi karena latar belakang inilah terjadinya interaksi antar negara. Terakhir, adanya hubungan diplomatik. Apa sih hubungan diplomatik itu? Nah, hubungan diplomatik adalah hubungan resmi antara satu negara dengan negara lain. Indonesia tidak mungkin menjalin kerjasama di bidang ekonomi dengan Tiongkok kalau Indonesia tidak memiliki hubungan politik dengan negara tersebut. Sama seperti video yang sudah kalian tonton tadi. Indonesia menjalin kerjasama bilateral dengan Brunei Darussalam.
Mereka tidak akan menjalin kerjasama kalau tidak memiliki hubungan politik dengan negara tersebut, ya. Jadi inilah latar belakang yang latar belakang yang mengakibatkan terjadinya interaksi antara negara di benua Asia dan benua lainnya. Nah, berikutnya juga ada dampak. Jadi di sini ada dampak interaksi antara negara di benua Asia dan benua lainnya. Dampaknya apa saja? Kita lihat di sini. Yang pertama itu adalah munculnya hubungan diplomatik antar negara. Ya, tadi video tadi sudah mewakili ya, sudah menjelaskan sedikit tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Ya, jadi karena adanya interaksi kerjasama antar negara tersebut, dampaknya apa? Dampaknya munculnya hubungan diplomatik antar negara. Apa hubungan diplomatik antar negara? Yaitu tadi sudah dijelaskan ya. Jadi hubungan diplomatik adalah hubungan resmi antara satu negara dengan negara yang lain ya. Tuh. Yang kedua, dampaknya adalah berjalannya aktivitas perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk memenuhi kebutuhannya bersama. Ya, jadi dampaknya itu mereka saling ada kegiatan jual beli barang. Nah, aktivitas perdagangan internasional ini memiliki manfaat. Di antaranya, pertama, adanya tukar menukar barang dan jasa. Tuh manfaatnya. Yang kedua, faktor produksi bebas bergerak sampai melewati batas negara. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam berproduksi cenderung mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, dapat memenuhi kebutuhan yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh negara. Itulah manfaat-manfaat yang akan didapatkan ketika suatu negara melakukan perdagangan internasional. Dampak yang ketiga, nah ini lahirnya bentuk-bentuk kerjasama internasional. Ada 3 bentuk kerjasama internasional. Yang pertama, bentuk kerjasama bilateral. Seperti video yang pertama tadi menunjukkan tentang kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Brunei Darussalam. Ya, jadi kerjasama bilateral itu adalah kerjasama antara dua negara yang memiliki kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi karena adanya interaksi lahirlah bentuk-bentuk kerjasama internasional ini. Itu yang pertama. Ya, ini itu tadi yang ditayangkan dalam video itu adalah bentuk kerjasama bilateral. Kemudian ada bentuk kerjasama regional. Nah, bentuk kerjasama regional ini ya membentuk beberapa organisasi. Ada ASEAN, ada AFTA, ada APEC, ada European Union, ada ASEAN Development Bank. Kemudian Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation, kemudian Pacific Island Forum, Uni Afrika, ya itu adalah bentuk kerjasama regional. Kemudian ada lagi bentuk kerjasama multilateral. Ada apa saja kerjasama multilateral ini? Nah, dalam kerjasama multilateral ini ada beberapa organisasi. Yang pertama, International Monetary Fund atau IMF, kemudian ada FAO, ada ILO, ada Bank Dunia atau World Bank, kemudian ada WTO, ada UNWTO, kemudian ada OPEC, ada IDB, ada OKI, ada G20, ada D8 atau Development Aid, Colombo Plan,
dan yang terakhir itu adalah NATO. Jadi ini adalah bentuk-bentuk kerjasama internasional ya yang diakibatkan atau dampak dari interaksi antar negara. Ya, oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Itulah penjelasan tentang interaksi antar negara di benua. Jadi sekarang kalian sudah tahu ya apa yang melatar belakangi terjadinya interaksi antar negara dan dampak apa yang akan terjadi akibat interaksi antar negara tersebut. Pada intinya, manusia itu hidup dan berkembang membutuhkan manusia lain di lingkungannya. Jadi kita dapat berinteraksi dalam melakukan aktivitas kehidupan untuk memenuhi kehidupan kita. Sama seperti negara tidak dapat hidup sendiri, dia membutuhkan bantuan dari negara-negara lain. Semoga dari penjelasan materi tersebut kalian bisa memahaminya ya. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.